Kayak Iya, tapi nggak terlalu nempel kayak Nggak. Shopee pada umumnya gitu kan. enggak. Dia lebih kayak ini kayaknya yang lu pakai deh. Iya, Oh, ini kan salah bener dipakai. kan? Makanya. Welcome back with me Edwin Wangi. Braces dimanapun lo semuanya berada. Kali ini bersama dengan gue lagi seperti biasa di segmen DTWP, Deep Talk with Perfume. Kali ini gue bersama dengan salah satu subscriber Wow. gue, namanya Raja Arif. Jadi yang lo punya nama Arif, ini adalah rajanya. Iya. No! God, please, no! No! Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, salam kenal ya. Ya, salam kenal juga. Iya, tadi gue udah ketemuan sebelumnya dan langsung gue ngajak konten, dan ini kali pertama kita jumpa ya. Pertama kali dia langsung konten ya. Langsung konten. Gimana perasaannya? Gue pengen tahu deh. Unexpected ya. Karena sebenarnya awalnya cuman mau nge-DM Kang Edrun tuh cuman pengen nanyain kan, Ya, Mas sebenarnya yang makan. enak di mana ya di sini yang lebih enak dikunjungin, karena pengen random aja gitu jalan-jalan di Bandung kan. ya. Cuman ternyata diajakin jalan-jalan terus ngonten lah gitu. sekalian ya. Iya. Bener-bener. Ini kalau konten yang keberapa? Atau baru pertama juga? Ngonten kayaknya ini pertama kali sih. Oh iya. Soalnya biasa cuma di belakang layar nulis doang, Oh nggak iya, pernah iya, di video iya. gitu. Oh ya, gue mau kenalin juga Bro Ensis. Jadi Raja Arif ini Harahap. Lu di Medan ya? Iya, bener-bener. Marganya Medan berarti ya? Iya, marganya Harahap. Bener. Harahap, oke. Itu sepengetahuan gue sering nulis review tentang parfum, tapi dalam bentuk tulisan ya? Ya, tulisan. Oke, sedikit dong cerita itu dulu sebelum kita ke konten intinya DTWP. Itu gimana lo sampai punya ketertarikan buat tulisan tersebut yang berhubungan dengan parfum, itu gimana story-nya? Awalnya sebenarnya kan hobi nulis doang nih, Yeah. hobi nulis. Tapi dulu tuh lebih seringnya makanan. Bahkan sampai sekarang sih Oh, sebenarnya gitu. makanan. Oke. Cuman karena udah ada health issue ya, Iya, udah iya, makin iya. nambah usia, Oke. udah 25 plus gitu. Jadi ya gitu, tiba-tiba tuh di waktu pandemi kan sering parfum tuh lagi naik daun banget kan. Tapi bukan momen itu yang aku cari sih sebenarnya, lebih ke kayak kok kayaknya unik ya parfum ini, kok bisa di brandingin yang lebih diceritain, storytellingnya juga lebih menarik gitu. Dan akhirnya aku coba explore notes parfum dan segala macem. Itu yang bikin menarik gitu sih, karena sebenarnya bisa diceritain lagi sama orang-orang, oh ternyata parfum itu bukan cuma wangi seger, wangi manis doang, tapi lebih kompleks gitu, dan itu lebih enak untuk ditulis gitu dibandingkan makanan sekalipun gitu. Jadi sebenarnya sebelum parfum tuh lo udah nulis tentang makanan, Iya, reviewnya. iya, benar. Pertanyaan berikutnya gue jadi terlintas, apa sih yang paling menantang dari sebuah review dalam bentuk tulisan antara makanan sama parfum? Makanan Bedanya apa? itu Dan ya, menantang apa? kalau makanan tuh lebih enaknya karena makanan tuh bakal itu aja dan dailynya kita kan. Kita bakal misalnya kayak makan nasi goreng, bakso. Ya. Oh, misalnya kita bilang enak banget pun ya orang udah bisa ngebayangin, asal kita langsung ungkapin, oh ini teksturnya begini. Terus juga lihat dari fotonya begini gitu. Tapi kalau parfum challenging banget gitu, karena walaupun kita bilang oh ini wanginya sweet, aromatic segala macam, ya orang nggak tergambar gitu itu sweet aromatic gimana misalnya kayak gitu, atau wangi yang sebenarnya realnya tuh gimana tuh orang susah Nggak untuk tahu ya. ngabarinnya gitu. Makanya kalau kita nulisnya lebih panjang ya mudah-mudahan bisa lebih dimengerti orang gitu. Tapi itu kan nggak mudah ya, kenapa lo pilih parfum jadinya? Makanan lebih gampang dong mestinya. Iya, justru itu karena kan emang lebih challenging juga kan untuk nge-describe itu supaya orang mengerti, dan banyak hal yang diceritain mulai dari notes-nya, brand-nya juga gitu, dan Oke. juga hal-hal positif lainnya dari parfum itu, bukan cuma wanginya doang gitu. Satu yang paling menarik yang lo pernah tulis dan itu menurut lo menarik deh story-nya, apa? Ada nggak dari sekian banyak parfum yang pernah lo tulis? Ada nggak parfum apa gitu? Boleh share? Mostly sebenarnya aku lebih banyak brand lokal ya Local sebenarnya, brand, jarang oke. yang dari luar juga gitu. Why? Karena memang yang pertama budgetnya, Iya, oke. terus juga ya emang pengen support brand lokal. Dulu kan awal mulanya kan waktu di pandemi ya, dan pandemi itu lagi yang ekonomi kayak gimana-gimana. Pengennya sih orang tahu ini loh parfum Indonesia juga ada yang keren-keren gitu. Oke. Jadi niat awalnya kayak gitu kan. Terus ya karena memang budgetnya masuk ya udah gitu, makanya jadi lokal terus gitu. Menurut lo sekarang parfum lokal apa? Menurut penilaian lo nih setelah sekian kali nge-review produk lokal, udah berapa parfum lokal yang lo review di tulisan lo? Ada berapa ya? Kayaknya udah lebih dari 15 atau 20 udah lebih sih. Oke, jadi kalau lo yang pengen ngepoin bisa di IG-nya yang berikut ini ya, lo bisa langsung Iya. cari tahu di situ Dimana-mana. ada di sini. Nah, dari ke-15 parfum nih yang lo review, ada nggak? Satu aja deh, jangan semuanya deh. Salah satu yang menurut wah ini oke banget nih, brand dari lokal yang mana?
Kita nggak endorse ya, disclaimer. Iya benar. Jujur mungkin kalau yang udah follow aku lama tahu pasti. Human sih sebenarnya. Oh, Human. Karena budgetnya ya kalau human. Tapi Oke. kalau untuk quality aku lebih suka Alien Object. Quality Alien Object, tapi kalau budget Ya, Humans. Tapi emang nggak bisa di compare antara mereka sih kali ya. Iya beda sih. Beda sih ya, beda segmen juga dan beda quality raw material juga kayaknya ya. Bener. Nggak sih? Oke, dua itu deh kita kerucutkan. Ini sebelum masuk ke konten inti. Kalau dari dua brand itu deh, yang Hyman S varian yang mana? Yang lo pikir, nyopi banget nih. Kalau untuk dari segi wangi dan overall ya, overall tuh lebih perfection sih sebenarnya. Perfection tuh lebih kompleks aja sih. Iya, setuju gua. Terus juga longevity-nya juga oke, harganya juga oke gitu. Tapi dia nggak se-hype yang lain-lain ya. Bener, aneh sih sebenarnya. Nggak se-hype Farhampton misalkan, nggak se-hype Orgasm ya, itu paling gitu. heboh banget gitu. Orgasm paling heboh banget. Tapi sebenarnya Orgasm tuh enak banget malah. Cuman ya kalau untuk secara overall emang si Perfection sih lebih oke. Secara subjektif lo gitu ya. Tapi gue personally juga gue suka Perfection karena gue seneng dengan taste of clove-nya yang cukup clove-nya tuh pas gitu ya. Bener. Jadi kalau pakai itu tuh serasa kayak eksekutif muda gitu, terus tiba-tiba kegantengan gue meningkat jadi kayak Christian Sugiono. Wangi ganteng banget gitu. Tapi nggak Christian Sugiono juga sih, maksudnya lebih ke wangi ganteng, terus dia sporty juga bisa, tapi kita mau rapi juga oke. Itu kalau Hyman-S. Alien Object? Alien Object baru nyobain cuma di 4 sih ya. Baru 4, tapi kayaknya yang terakhir sih yang suka. Oke, salah satu yang paling klik banget dari Alien Object itu abstrak sih. Abstrak. Itu tuh yang aromanya kayak Gucci gitu kayak yang kayak aroma clean banget clean kan gitu. Tapi nggak soapy gitu, itu dia sih enaknya dan nggak amis. Sekian detik doang sih kalau gua soapy-nya sedikit di awal cut gitu kayak. Iya, tapi nggak terlalu nempel kayak soapy pada umumnya gitu kan. Enggak. Dia lebih kayak ini kayaknya yang lu pakai deh. Iya, kan bener kan? Emang lagi favorit banget pakai yang ini. Ini yang lu pakai nih dari Alien Object tuh. Gue langsung bisa kedetek. Ini membuktikan ya berarti dia nih wave-nya, projection-nya oke. Siletnya juga kecil segini gitu ya. Ya, jadi dia pakai Alien Object Abstract, gua lagi pakai Ferragamo Intense Leather. Tapi udah hilang kayaknya. Iya. Udah hilang. Tadi pagi doang kayaknya sebenarnya. Oke, jadi itu history lo seputaran parfum ya. Nah, berikutnya lagi sebenarnya aktivitas lo sendiri ada relasinya dengan parfum nggak? Jauh banget. Apa? Bahkan parfum dan nulis nggak ada sama sekali gitu yang bersinggungan. Gitu ya? Iya, karena kan kalau sehari-hari di startup company. Lo startup company ya? Iya, dan itu juga bukan penulis, bukan juga reviewer, bukan juga yang berhubungan sama itu. Lebih ke customer experience gitu sih. Customer experience. Oh, pantesan lu bisa ngolah kalimat-kalimat jadi gimana gitu ya. Jadi kayak orang baca jadi ngebawa ke suasana apa ya. Alright. Jadi kali pertama lu akhirnya gue senang parfum itu kapan? Ya waktu yang di pandemi itu 2021 awal bener. Oh, sebelumnya apa? Itu parfum juga? Sebelumnya tuh sebenarnya suka parfum kan, cuman dulu tuh ya masih budget banget yang kayak refill gitu loh. Jadi emang awalnya tuh suka wangi, yang penting wangi aja dan tahan lama kan. Orang-orang awam pasti kayak gitu kan ya, suka parfum yang tahan lama. Tapi makin kesini tuh kok penasaran ya, kok ada ya yang bilang kalau parfum tuh ada notes-nya loh, ada yang middle notes, terus top notes. Penasaran sama itu kan, dan akhirnya nyobain parfum. Oh iya bener ada ternyata kayak gitu. Padahal kalau mohon maaf nih, kalau di refill nggak pernah kita dapetin sensasi kayak gitu, linear banget gitu. Dan jadi akhirnya, wangi ya udah wangi anseh aja gitu. Kalau wangi ya wangi aja. Selesai gitu. wangi udah. Bener. Udah lewat. Wangi udah selesai. Tapi kalau itu ada sensasi yang lain ya. Iya bener. Oke. Bukan berarti kita mengecilkan refill ya, teman-teman Bro LC semuanya enggak. Karena refill juga ada marketnya, ada pasarnya, dan it's okay, fine gitu. Kita tidak kemudian kayak semacam membuat dikotomi gimana, enggak. Buat lo Bro LC yang masih senang dengan refill itu it's your hak masing-masing. Jadi ini tentang selera, ini tentang idealisme gitu kan. Jadi kita tidak kemudian dari cerita ini kemudian mendiskreditkan refill enggak. Ya silakan aja. Oke. Sekarang the times to play. Wow, ini deg-degan. Kita akan pakai tisu saja, tapi lo mesti tutup mata dulu. Oke. Siap. Ya, ini satu brand yang terkenal banget di tahun 80, brand ini. Ya, terkenal banget tahun 80, era-era breakdance. Oke, ini adalah brandnya Broesis. Cium dulu ya, jangan kasih komen dulu. Oke, sekarang tutup mata lagi. Yang satu ini adalah ini brandnya. Oke.
Sip. Lihat ya. Oke, kanan. Sip. Nah, dari dua nih, yang kanan dan yang kiri. Mana yang paling emosional buat lo? Aliran sih kayaknya ya. Iya memang, sealiran. Mhm. Di zaman yang sama lagi. Oh gitu. Jadi, menurut lo yang paling emosional deh, di antara dua ini? Emosional. Yang paling, lo kalau cium itu tuh langsung kayak, wah ini gue jadi inget apa gitu, jadi kebayang apa gitu. Yang emosional paling ini ya, sebelah kanan. Oh, yang sebelah kanan? Sebelah kanan. Ya, I got it. Mestinya sih memang, karena itu yang paling ini agak, paling emosional. itu agak lebih muda memang dibanding yang satunya. Yang satunya malah gue nggak menduga lu tahu brandnya, tapi yang kanan lu pasti lu tahu brandnya. Oke, lu tadi bilang yang kanan. Setingkat emosionalnya yang kiri sama yang kanan, levelnya 1 sampai 10, yang kiri berapa, yang kanan berapa? Yang kanan ini sekitar 7,5 ya. 7,5, oke. Yang ini tuh 6 deh kayaknya. Nah di 7,5 deh, kita fokus yang kanan ya berarti ya. Lu teringat apa dengan itu? Ngingetin sama wangi-wanginya papanya teman-teman aku gitu. Papanya teman-teman Iya. lu? Soalnya papaku kan nggak suka pakai parfum, jadi nggak pernah ada aroma macam-macam gitu. Oke, menarik nih. Ngingetin sama papanya temannya Raja. Berarti pernah berinteraksi sama papa temannya Raja dong? Kalau gini loh kan kadang itu kita suka ya kalau misalnya orang yang wangi terus begitu udah dateng, duh wangi banget ya gitu. Tapi Iya, kan iya, kalau iya. dulu-dulu males ya nanyain mau parfum Iya, apa iya, ya iya. ini gitu. Jadi sering ngingetin kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ke mall ketemu orang yang rapi, dia ke mall jalan-jalan yang wangi-wangi kayak gini. Tapi yang udah tua gitu. Nggak ada tua? Iya, yang udah 30 ke atas gitu loh. Oh, I Nggak see. yang seumuran aku gitu. Oke, tapi ada story behind apa di situ? Maksud gua tadi kan bilang temannya bapak, ada nggak satu momen apa namanya story di dalam interaksi tersebut yang itu tuh jadi teringatkan gara-gara parfum ini? Nggak ada story, tapi lebih ke gini sih, jadi kayak motivate ya. Maksudnya, oh kalau misalnya orang kerja itu ternyata clean dan wangi banget ya gitu. Jadi pengen termotivasi kayak mereka gitu. Sesukses mereka kayak gitu-gitu. Wangi-wangi kesuksesan gitu. Jadi lu kayak tertrigger ke dalam sebuah kondisi di mana jadi ingat ke orang tua teman-teman lo yang mana mereka tuh kayak merepresentasikan simbol kesuksesan gitu. Iya, kesuksesan, kekayaan kayak gitu. Kekayaan. Iya dan nih wangi-wangi bapak-bapak yang clean banget gitu loh. Bapak Backlin. Iya. Kalau yang kiri nilainya 6, nggak ada emosinya sama sekali. Nggak ada emosi karena yang sekarang pun tetap nemu wangi kayak gini gitu. Oh, tapi Masih karena ada agak beberapa. lumayan ya. Yang Oke. kan ya sebenarnya lebih enak yang ini sih Oh, kalau aku iya? pribadi. Kalau untuk yang aku pakai ya. Kalau ini tuh terlalu tua menurutku. Terlalu tua aja gitu. Cuma enak gitu, tapi Iya, yang iya, ini iya. lebih aman dipakai. Oke, penasaran parfumnya apaan? Iya, mau dong yang ini. Ini apa ya? Udah nggak ada lagi, udah rare juga. Oh, udah rare juga. Oke, Aduh. ini gua enak sih. yang kanan itu ini pasti tahu lah. Hugo Oh, Boss ini number kanan. Serius yang ini? Serius, number 1 Hugo Boss. Oh, number 1. Oke. Yang ini apa? Nah, yang kiri ini dia The Legend One, Lapidus for Homme. Oh, istilah Lapidus. Yap. Ya, ini udah lama banget ini. Keren banget, itu botolnya udah kayak gitu. Dan ini long last banget, the beast banget. Pakai ini seharian. Walaupun botolnya kayak gimana gitu ya. Ya ini kan botol Zaman-zaman dulu ya. zaman dulu. Tapi ada karatan loh. Saking vintage-nya nih. Iya. Termakan usia ya. Cool. Oke. Nggak nyangka nih dari Hugo Boss ternyata. Ternyata Hugo ada di kompleks ini ya. Ada. Iya, tapi gue jarang pakai ini. Oh, jarang ya. Kalau misalkan mau meeting sama Oh, iya, mereka jarang. yang seusia-usia tadi disebutkan, baru pakai ini. Jadi biar equal. Oh, lebih agak terhormati gitu. Ya, Gimana? betul, Wibawa gitu ya maksudnya. Iya benar-benar. Ya, Jadi, make sense. describe-nya lo tadi bilang representasi kemapanan, kewibawaan, kematangan. Ya ini nih gue pakai ini serius. Ini kompleks banget, ada leathernya, Yap. ada maliknya, ada masknya. Nanti coba kepoin aja di Perganti kan. Yap. Banyak banget, kompleks Oh. banget. Nice. Kayaknya hampir salah satu brand parfum varian yang komposisi notes-nya paling banyak banget ini. Paling kalau banyak, saya. ya. Dari tadi lo udah rasain aromanya kayak gini, terus ternyata akses memorinya ke situ. Apa insight yang lo bisa share nih dari kedua aroma parfum jadul yang lo cium ini? Iya, parfum itu nggak bisa dijudge langsung by the cover ataupun yang apa ya langsung first impression. Oh ini emang parfumnya gitu, nggak bisa. Karena kayak tadi kan aku bilangnya aku lebih suka yang kiri kan. Tapi Iya. ternyata waktu lama-lama
wah enak loh. Jadi dia tuh nggak bisa langsung, oh ini nggak enak nih waktu kita awal spray Iya, iya. gitu. Ternyata enak ini ya. Ternyata ini enak juga karena emang bener-bener bikin kita wibawa banget gitu. Jadi Jadi lebih wibawa, terus ya emang cowok banget gitu. Terus dia agak manis juga ujung-ujungnya gitu. Ya, Tadi tuh agak nggak suka ini karena animalicnya berasa gitu. Dan wow. leather dan animalicnya bersatu tuh kayak, aduh gimana ya gitu, wanginya nggak enak kan. Tapi ketika udah lama, mungkin udah dry down di kulit kita lebih enak gitu. benar-benar. Dibandingkan yang ini malah. Akhirnya, ini malah begitu di dry malah jadi kayak bapak-bapak banget loh. Iya, bapak-bapak yang nggak cool gitu. Nggak cool. Gimana ya, cuman standar aja gitu. Iya, iya. Kalau ini Bapak-bapak pada sih- kebanyakan kan yang Iya, lapidus. pada umumnya bener. Kalau ini tuh lebih eksklusif aja gitu. Ya, ini ya tadi balik lagi ini zaman-zaman film Lupus, tau nggak Lupus? Oh, Lupus ya. Tapi yang Lupus yang udah remake sih kayaknya kalau aku yang lihat dulu. Iya, Iya. iya. Yang jadul belum ya? Iya belum. Yang bagus banget itu zaman-zaman Warkop lagi Oh. nge-hype-nya. Wow. Iya. Oke, Bro Sis, itu DTWP edisi kali ini sama Raja Arif. Ternyata sense memorinya dari parfum ini mengingatkan sama teman bapak-bapaknya yang merepresentasikan kemapanan dan klimis, dan yang menarik adalah jadi termotivasi. betul. Dari gara-gara aroma ini jadi termotivasi. Sisi positifnya gitu lah ya. Pesan hal yang lainnya bisa didapetin adalah ternyata si Hugo Boss ini, si Hugo Boss number 1 ini ternyata sense of kewibawaan ya, aroma Kekayaan kewibawaan. Enggak sih, enggak kekayaan kewibawaan bener. kewibawaan. Jadi lebih kepada tipikal personal yang valuable gitu ya. Kalau kita ngelihat dia tuh agak segan gitu. Oh iya Gitu. iya benar. Jadi kalau menunjukkan sisi kewibawaan lo, terus lo pengen dilihat lebih segan, nah lo bisa pakai Iya. ini. Tapi jangan pakai ini kalau lagi hangout sama teman-teman Iya. seusia lo ya. Apaan sih lo pakai parfum? Iya bener, gak enak banget. Bener. Oke, Raja sampai di sini. Thank you ya, Raja. Iya, thank you Mas. Udah Thank you juga. mau gua ajak ngobrol-ngobrol di sini. Sampai jumpa lagi. Don't forget to like, share, and subscribe. And we'll be right back. See you. Bye bye.